saudara-saudari yang terkasih, menyikapi keadaan akhir-akhir ini dalam dinamika politik yang ada di negara kita, di mana kita juga mendengar berita, menyaksikan berbagai video, dan melihat keadaan situasi, kita prihatin. Apalagi tadi menyaksikan beberapa lampu lalu lintas tidak berfungsi, video drone di Jalan Juanda dibakar, ada bekas-bekas pembakaran di mana-mana. Tadi saya lewat di Cawang, tidak memungkinkan, tol ditutup karena banyak jalan yang rusak akibat pembakaran. Ada kerugian-kerugian yang kita alami, bahkan ada luka-luka yang terjadi. Maka Gereja Keuskupan Bandung ditemani oleh Romo Wahyu, Vikaris Jenderal Keuskupan Bandung, kami menyampaikan rasa prihatin yang dalam atas berbagai kerusakan dan kerugian yang terjadi, dan menyatakan duka cita kepada mereka yang terluka, bahkan yang kehilangan nyawa dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, dan mau berbela rasa dengan saudara-saudara yang mengalami penderitaan. Maka kami mengajak semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk rendah hati, sadar diri, dan mawas diri, agar membuat kebijakan-kebijakan, omongan-omongan, dan komentar-komentar yang menyejukkan, yang membawa rasa damai, yang menjauhkan dari godaan yang dapat menimbulkan kemarahan orang banyak. Maka kami juga mengajak mereka yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan atau yang telah melakukan tindakan untuk membatalkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang makin memberatkan rakyat, mencederai rasa keadilan orang banyak, dan juga melukai saudara-saudara yang sedang dalam kesusahan dan mungkin sedang menderita. Dan kami juga mengajak aparat keamanan untuk terus berjuang dengan sebaik mungkin. Pasti ada dilema dalam menghadapi masa, tapi baiklah kita dukung, kita doakan supaya mereka tetap mengutamakan cara-cara manusiawi dalam menghadapi aksi massa. Dan kami menghimbau, mengajak saudara-saudari kita yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi, agar aspirasi damai itulah yang diutamakan, sehingga tujuan baik dapat dicapai dengan cara yang baik. Jangan sampai tujuan-tujuan baik kita ungkap dan kita nyatakan, kita jalankan melalui cara-cara yang menimbulkan kerugian, bahkan luka-luka dan korban nyawa. Maka marilah kita semua yang berkehendak baik, kita bergandeng tangan, berjalan bersama, bergotong royong, membangun negara kita, terutama dengan mengatasinya secara konkret. Bagaimana kecemasan-kecemasan ini yang ada di tengah masyarakat mulai diatasi dengan cara-cara konkret. Mari kita dukung, sementara mari kita bekerja dengan tekun, dengan lebih baik lagi seperti biasa, dan tak lupa memohon doa kepada Tuhan. Untuk perayaan Ekaristi siang ini pun saya berdoa kepada Tuhan supaya lancar, dan ternyata dilancarkan. Dari pagi saya masih di Pontianak, dan kita berharap bisa menyampaikan hal ini di sini. Maka sejalan dengan sikap dari Konferensi Wali Gereja Indonesia yang mengajak kita juga untuk menahan diri dari berbagai godaan untuk melakukan tindakan provokatif dan kriminal yang menimbulkan kerusakan dan kerugian yang lebih besar.
Apa yang kita saksikan sudah memprihatinkan dan menyedihkan. Jalan yang baik dan rapih kini harus ditata. Berapa biaya material, uang, berapa biaya moral, spiritual, ketakutan dan kecemasan yang tidak terbayarkan oleh uang. Dan mari kita menahan diri untuk tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian serta mengganggu perdamaian, persaudaraan dan persatuan bangsa kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Rukun sauyunan, Siloka Sunda sangat bagus. Silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi. Mari kita ciptakan, jadikan Keuskupan Bandung, Jawa Barat, Indonesia negara yang aman dan damai, di mana setiap orang menjalankan fungsinya dengan baik. Ketika seorang mendapat jabatan dan pangkat, menyadari bahwa inilah titipan Tuhan yang harus dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Semoga dengan demikian hidup kita makin aman dan nyaman di negara kita tercinta Indonesia. Terima kasih kepada semua pribadi dan institusi yang telah memperjuangkan kebaikan dan keadilan dengan cara-cara yang damai, dengan mengutamakan persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, rektor, pemazmur, kur, putra-putri altar, asisten imam, petugas gereja, petugas media, dan siapapun yang terlibat di balik perayaan Ekaristi. Dan kepada saudara-saudari, selamat hari Minggu, selamat makan siang di rumah masing-masing dengan damai